Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya lupa memberitahukan bahwa itu ya. Jadi materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah mengenai overriding dan overloading. Maka, dimana jadi di mana ini overriding dan overloading merupakan salah satu kelebihan daripada pemrograman yang berorientasi objek. Ya. Nah, overriding dan overloading secara konsep di object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek itu biasa dikenal dengan istilah polymorphism. Apa itu polymorphism? Polymorphism berasal dari bahasa Yunani yang artinya banyak bentuk. Dalam object oriented programming, konsep ini memungkinkan pengguna antarmuka yang sama untuk memerintahkan objek yang melakukan tindakan atau aktivitas yang mungkin pada prinsipnya sama tetapi berbeda dalam proses. Polymorphism juga adalah suatu kemampuan, suatu metode untuk bekerja dengan lebih dari satu jenis argumen. Dalam bahasa lain, konsep ini sering disebut sebagai metode overloading. Pada dasarnya, ada bahasa pemrograman seperti Python yang tidak menangani overloading secara khusus. Ini karena Python adalah bahasa pemrograman yang memiliki pengetikan dinamis dan tidak memerlukan deklarasi tipe, sama halnya seperti PHP. Jadi ada beberapa bahasa pemrograman yang tidak menangani polymorphism secara khusus karena memang kebebasan media, salah satunya adalah Python dan PHP. Oke, jadi polymorphism itu merupakan suatu benda atau objek yang dapat memiliki berbagai bentuk, baik sebagai objek kelasnya sendiri maupun objek kelas supernya. Nah, polymorphism itu dibagi menjadi dua jenis, ada yang bisa dinamakan dengan overloading dan ada yang dinamakan dengan overriding. Di dalam overloading, ya, ini adalah penggunaan suatu nama atau satu nama untuk beberapa metode yang berbeda. Di mana di dalam overloading itu harus memiliki parameter yang berbeda. Nah, sedangkan di overriding ya, terjadi ketika metode subclass dideklarasikan dengan nama dan parameter yang sama dengan metode superclassnya. Nah, jadi ada perbedaan antara overloading dengan overriding. Nah, overloading itu memiliki parameter yang berbeda, baik jumlahnya maupun posisinya. Posisi daripada parameter. Nah, sedangkan overriding itu memiliki nama dan parameter yang sama dengan metode yang dimiliki oleh superclassnya. Kita lihat lebih dalam lagi. Overloading. Ya. Metode overloading berarti metode yang menggunakan nama yang sama tetapi memiliki parameter yang berbeda. Metode ini bisa berada di kelas yang sama atau bisa juga berada di kelas yang lain di mana memiliki keterkaitan di dalam hierarki kelasan. Karakteristik daripada overloading, ya,
kelebihan ya, adalah memiliki nama metode yang sama. Yang kedua, adanya daftar parameter atau signature yang berbeda atau argumen. Yang ketiga, jenis pengembalian bisa sama atau berbeda. Jadi yang membedakan adalah di sisi parameternya atau di sisi return value-nya. Oke. Nah, sebagai contoh daripada overloading, Anda lihat di sini ada kelas manusia, di mana dia memiliki metode set biodata. Ini dikatakan overloading karena Anda lihat parameter di sini tidak sama antara satu metode set biodata dengan metode set biodata yang lain. Yang pertama ini memiliki satu parameter, yang kedua memiliki dua parameter, yang ketiga memiliki tiga parameter. Nah, hal seperti ini itu di dalam pemrograman berorientasi objek dinamakan sebagai overloading method. Dan ini sangat umum dipergunakan karena apa? Terkadang kita mengklasifikasikan suatu proses secara konsep prosesnya sama, tetapi terkadang mereka membutuhkan perlakuan yang berbeda ketika menangani suatu objek tertentu. Nah, kalau di konsep pemrograman struktural sebelumnya, hal seperti ini tidak bisa diperbolehkan. Kenapa? Karena nama parameter, nama metode itu harus sama. Nama metode tidak boleh sama, apapun. Mau dia dibedakan parameter ataupun tidak, nama fungsi itu tidak boleh sama. Sehingga di dalam pemrograman berorientasi struktural, hal ini tidak mungkin bisa terjadi. Nah, biasanya dulu kita akan menggunakan seperti set biodata 1, set biodata 2, set biodata 3. Itu di dalam struktural. Nah, sedangkan di object oriented, hal itu sudah berubah. Hal itu sekarang bisa didukung asalkan memiliki kriteria tertentu ya, seperti salah satunya adalah parameter yang berbeda. Jadi ini adalah salah satu bentuk daripada overloading. Nah, ketika penggunaannya ya seperti normal saja, seperti kalian membuat suatu objek atau membuat suatu main class ya. Jadi ketika kita membuat objek main dari kelas manusia tadi, lantas kita set, kita panggil metodenya, ya ini ada metode 1 yang set biodata dengan menggunakan satu parameter, dan di sini kita memanggil set biodata dengan menggunakan 3 parameter. Jadi ini adalah salah satu kelebihan daripada pemrograman berorientasi objek. Hal ini diperbolehkan dan ini merupakan salah satu yang menjadi unggulan daripada pemrograman berorientasi objek. Nah, konstruktor di dalam overloading method itu juga bisa dilakukan overloading. Artinya kita bisa memiliki konstruktor dengan kita bisa memiliki konstruktor lebih dari satu dalam sebuah kelas. Ini contoh daripada overloading di dalam konstruktor. Kita punya kelas konstruktor ya. Kita punya kelas kucing. Nah, ini adalah konstruktor daripada kucing atau kelas kucing itu sendiri. Saya ingatkan lagi, ciri daripada konstruktor adalah dia pasti memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya, seperti ini. Ini kucing, huruf besar dan huruf kecil. Nah, huruf besar ini menandakan metode ini adalah berupa konstruktor daripada kelas. Anda perhatikan di sini, ini konstruktor yang memiliki atau menggunakan overloading daripada sebuah metode. Jadi pembedanya adalah jumlah parameter ataupun posisi daripada parameter itu sendiri. Selama dia berbeda antara satu dengan yang lainnya, itu diperbolehkan.
Jadi ketika kita jalankan, ya, ini objek Jerry dari kelas kucing, kita panggil dengan tanpa parameter, ini kucing. Sedangkan kita buat objek Garfield dari kelas kucing dengan menggunakan parameter. Maka Anda lihat konstruktor yang pertama dipanggil dan yang konstruktor yang kedua dipanggil. Ini artinya Jerry ketika menjalankan ini memanggil konstruktor yang pertama, sedangkan Garfield memanggil konstruktor yang kedua. Seperti ini. Oke. Di latihan-latihan sebelumnya, Anda sudah pernah mempergunakan konstruktor yang lebih daripada satu. Nah, ini adalah penjelasan kenapa konstruktor bisa dibuat lebih dari satu karena dia menggunakan konsep daripada overloading ini. Kapan kita menggunakan overloading dan kenapa kita harus menggunakan overloading? Ya karena untuk menyederhanakan kode program serta untuk yang lebih penting adalah ini mempertahankan konsistensi dalam penamaan sebuah metode. Karena terkadang kita perlu membuat metode yang memiliki kegunaan sama tetapi terkadang ada parameter yang berbeda. Nah, contoh penggunaan yang sesungguhnya di dalam overloading, misalkan kita punya sebuah bengkel, kita membuatkan suatu sistem informasi daripada bengkel tersebut. Secara umum, bengkel itu dapat memperbaiki segala atau lebih dari satu jenis motor. Namun, yang namanya servis motor, ya servis motor metodenya ya. Tetapi kita tidak bisa berkata bahwa ini servis motor 1, servis motor 2, servis motor 3. Nah itu sebenarnya menyalahi konsep yang namanya servis ya servis. Atau yang namanya servis motor ya servis motor. Apapun jenisnya, tetapi kan perlakuannya akan berbeda secara sistem. Nah, oleh sebab itu ya kita tidak perlu mengganti nama servis itu, ya kita tetap mempergunakan nama metodenya itu, tetapi kita membuat perlakuan yang berbeda. Nah di sini adalah contoh overloading method di mana parameternya sama-sama satu tetapi beda tipe data atau tipe datanya berbeda. Jadi Anda lihat di sini yang kelas service, metode service yang pertama itu menggunakan tipe data kelas motormatik dan tipe data untuk metode service yang kedua adalah menggunakan tipe data reference daripada motorsport. Nah ini sudah dianggap parameter yang berbeda. Kenapa? Karena tipe datanya dianggap berbeda. Jadi di sini menggunakan tipe data reference daripada kelas motormatic dan di sini menggunakan tipe data reference daripada kelas motorsport. Nah ini diperbolehkan. Jadi walaupun jumlah parameternya sama-sama satu, tetapi karena tipe datanya itu berbeda, itu diperbolehkan. Ini sama-sama disebut sebagai overloading method dari sebuah kelas. Nah, kapan overriding itu terjadi? Overriding terjadi ketika ada metode di dalam subclass dengan nama dan tanda tangan yang sama dengan kelas inputnya. Nah, misalkan bisa terjadi di subclass atau kelas turunan, di mana dia menggunakan metode yang sama, dia menggunakan style metode yang sama, jenis pengembaliannya sama. Nah, seperti ini juga dinamakan sebagai overriding. Overloading ya. Nah sekarang kita masuk ke overriding. Jadi di overriding itu sekarang dia harus memiliki metode yang sama serta signature yang sama dengan kelas inputnya. Nah seperti yang Anda lihat ada kelas parent, dia memiliki metode info tanpa parameter, dan di kelas anak di mana dia extend daripada parent juga memiliki kelas info tanpa menggunakan parameter. Nah, ketika terjadi metode seperti ini, maka ini bukan lagi disebut sebagai overloading, tetapi sekarang disebut sebagai overriding. Artinya apa? Metode yang ada di kelas anak itu menggantikan metode di kelas parent. Sehingga kelas
info yang milik parentnya itu dimodifikasi atau diubah sifatnya menjadi kelas yang dimiliki oleh si anak gitu ya. Nah, salah satu ciri khas daripada overriding ya yang harus diingat adalah ketika Anda mengganti atau mereplace metode, itu metode yang di-replace atau metode yang mereplace, ketika metode kelas anak mereplace metode kelas parent, itu harus dipastikan metode kelas anak itu tidak boleh lebih luas daripada lebih luas artinya kelas akses modifiernya daripada kelas si parent. Yang melihat di sini di kelas mobil itu menggunakan public. Sedangkan si anak ya, atau si sedan di mana di extend mobil itu menggunakan metode private. Jadi Anda lihat di sini ada perubahan daripada metode anak, metode parent kepada metode anak, tetapi hak aksesnya di sini si kelas anak menjadi lebih sempit. Sehingga metode tersebut tidak dapat digunakan karena seharusnya ketika kelas ini metodenya ini seperti ini berarti dibatasi, ini menjadi lebih sempit, berarti tidak diperbolehkan. Nah, yang diperbolehkan adalah apa? Ketika kelas parent-nya itu bersifat private, lantas di overriding menjadi kelas public, itu diperbolehkan. Jadi artinya kelas yang ini tidak boleh lebih luas daripada metode penghubung. Jadi ini lebih luas dan ini lebih kecil, ini nggak boleh. Nah, berikutnya, ini adalah contoh penggunaan overriding. Kita misalkan membuat kelas A dengan satu metode tampilkan ke layar. Lantas kita buat kelas B, kita extend daripada kelas A. Artinya, kelas A merupakan parent daripada kelas B. Nah, kelas B akan melakukan menggunakan metode yang sama dengan metode parent-nya. Anda perhatikan di sini tidak lebih luas karena dia sama luasnya, yaitu sama-sama publik, ini diperbolehkan. Nah, ketika kita akan lakukan pengujian, di mana kita ciptakan objek dari kelas B, ya, objek B dari kelas B, nah kita panggil metode tampilkan ke layar, itu dipastikan dia akan memanggil metode yang ada di kelas B. Tuh. Kapan kita akan menggunakan overriding? Kita akan menggunakan overriding ketika ada kelas yang diturunkan dari kelas lain, tetapi ingin mengubah fungsionalitas metode yang diwariskan tanpa harus menambahkan metode yang baru. Artinya apa ya? Sama halnya seperti yang tadi saya jelaskan, yang namanya servis ya servis, yang namanya berenang ya berenang, yang namanya banting ya banting, tidak ada berenang satu, berenang dua, berenang tiga. Itu sudah menyalahi fungsi atau karakteristik daripada objek. Walaupun proses yang dilakukan berbeda ya tidak apa-apa, tinggal dibuatkan namanya tetap sama, tetapi tinggal dibedakan dari sisi parameter ataupun dari jenis parameternya itu sendiri. Contoh daripada penggunaan overriding di real world situation atau di dunia nyata adalah misalkan ada kelas mobil listrik, di mana mobil listrik itu merupakan turunan daripada kelas mobil. Jadi mobil adalah superclass atau parent class, sedangkan mobil listrik adalah child class atau subclass daripada kelas mobil. Nah, di dalam kelas mobil ada metode tambah kecepatan. Kemudian metode tambah kecepatan itu juga akan diwarisi ke dalam kepada kelas mobil listrik. Nah, tetapi
ada perbedaan secara umum antara mobil pada umumnya dengan mobil yang tipe mobil listrik. Tetapi kan sama-sama tambah kecepatan. Artinya karakteristiknya sama-sama tambah kecepatan atau fungsinya sama-sama tambah kecepatan, tetapi prosesnya antara mobil konvensional dengan mobil listrik itu berbeda. Kita tidak perlu menggunakan istilah yang baru, gitu. Kita cukup gunakan istilah yang sama, kita hanya bedakan saja prosesnya. Nah, kita akan menggunakan off-riding method. Jadi pada prinsipnya kelas mobil konvensional ketika ingin menambah kecepatan, dia akan menambahkan bahan bakar atau bensin dan udara ke dalam mesin. Sedangkan untuk kelas mobil listrik dia tidak menggunakan bahan bakar. Jadi apa yang ditingkatkan ketika ingin meningkatkan kecepatan? Ya dayanya atau tegangannya yang harus ditingkatkan. Tetapi metodenya sama-sama tambah kecepatan. Inilah ketika kita membutuhkan yang dinamakan dengan istilah riding method. Nah, misalkan kita punya kelas mobil, ini parent class punya tambah kecepatan. Ini untuk mobil konvensional, pada umumnya dia akan menambahkan supaya bahan bakar dan udara ke dalam mesin. Sedangkan mobil listrik, ketika menambah kecepatan itu dia tidak menggunakan suplai bahan bakar atau udara, tetapi dia hanya mau menggunakan tekanan listrik. Tidak ada masalah. Nah, jika seperti ini, maka makna daripada metode atau makna daripada suatu fungsi di dalam kelas tidak akan hilang atau tidak akan diganti nama. Jadi ketika kelas ini kita buatkan main kelasnya, maka misalkan kita punya misalkan contoh overloading, kita ada sebuah pom bensin di mana dia memiliki fitur pengisian otomatis. Nah, jika mobil yang akan diisi adalah mobil mewah, maka akan diisi dengan Pertamax. Nah, jika adalah mobil tua atau mobil kuno, itu akan diisi dengan Pertalite. Nah, kita akan coba membuat program sederhana dengan menggunakan overloading. Ini untuk nah, di sini contoh saya akan tunjukkan mengenai dari main class-nya terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita ada objek Alphard yang dimana dia dibuat dari kelas mobil mewah. Sedangkan kita punya objek carry yang dibuat dari kelas mobil kuno. Nah, kita juga membuat objek GS atau gas station dari kelas gas station ya. Nah, ketika gas station ini ingin mengisi bahan bakar daripada objek carry, maka dia akan menampilkan hasil mobil kuno telah diisi dengan Pertalite ya, karena carry ini masuk ke mobil kuno. Sedangkan ketika metode isi bahan bakar ini diisi oleh objek Alphard, ya, maka dia akan menampilkan mobilnya telah diisi dengan Pertalite. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada overloading. Kalau Anda lihat metode overloadingnya itu adalah metode apa? Metode isi bahan bakar dari kelas gas station. Ya. Pembedanya adalah ini adalah tipe data reference daripada kelas mobil kuno. Sedangkan yang metode yang kedua dia memiliki parameter kelas reference daripada mobil mewah. Anda lihat di sini. Jadi ini kita anggap aja kosong mobil mewah, kelas mobil kuno gitu ya. Nah, di dalam gas station ini kita punya dua metode dengan nama yang sama-sama isi bahan bakar. Tetapi di sini parameternya yang berbeda. Yang satu parameternya adalah kelas reference dari mobil mewah, sedangkan yang satu adalah kelas reference daripada mobil kuno. Nah, contoh daripada overriding,
Misalkan kita punya sistem informasi kepegawaian, di mana kita ada data untuk manajer dan supervisor. Supervisor adalah keturunan atau subclass daripada kelas manajer, di mana manajer memiliki atribut nama dan gaji. Manajer juga memiliki metode cetak, status yang tercetak, di mana metode cetak ini akan mencetak status dari semua atributnya. Semua kelas memiliki metode kenaikan gaji, yang menaikkan gaji dengan di mana dalam menaikkan gaji itu ada kriteria. Kalau manajer naik gaji itu hanya nambah 1 juta, sedangkan supervisor ketika dia naik gaji itu ditambah 1.500.000. Nah, kita coba membuat kelas berikutnya. Jadi ini misalkan main class-nya ya. Kita buat objek main, ya, objek main itu dari kelas manager menggunakan parameter new manager, ini namanya misalkan, dan ini adalah gaji awalnya dia 5 juta. Nah, kita menciptakan objek SPV itu dari kelas supervisor. Kita kasih nama Susanto dan kita kasih gaji awalnya atau initial salary-nya adalah 1 juta. Nah, ketika kita jalankan manajer naik gaji dan supervisor naik gaji, Anda lihat nanti ketika kita cetak statusnya, maka Bill Gates kenaikan gajinya adalah 1 juta karena dia manajer, maka gajinya akan menjadi 6 juta. Sedangkan Susanto, si supervisor, ya, gaji awalnya 1 juta karena dia mengalami metode naik gaji, maka kenaikan supervisor adalah 1.500.000. Maka Anda lihat gaji Susanto sekarang menjadi 2.500.000 sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, pembedanya daripada kelas pembedanya adalah di metode naik gaji ini, di mana metode naik gaji milik supervisor itu melakukan overriding kepada superkelasnya atau kepada metode si milik manajernya, karena supervisor kan adalah subclass daripada manajer. Jadi si subclass ini melakukan overriding metode naik gaji dari milik si superkelasnya. Nah, lihat di sini manajer dan supervisor. Jadi ini adalah konstruktornya. Nah, ini adalah metode naikkan gaji. Ini metode naikkan gaji. Nah, supervisor ini nggak perlu lagi ada cetak status karena memang ini akan otomatis didefinisikan akan diturunkan kepada supervisor karena supervisor merupakan subclass daripada kelas manager. Nah, isinya adalah seperti ini. Kelas manager punya 2 atribut, yaitu string nama dan integer gaji. Sedangkan supervisor tidak perlu lagi mendefinisikan karena dia juga akan mendapatkan atribut yang sama dari milik parentnya. Nah, lantas kita buatkan konstruktornya, di mana konstruktor manager akan memberikan nama, mengisi nama, atribut nama dan atribut gaji. Ketika objek itu dibuat dari kelas ini, dia akan menjalankan konstruktor ini. Nah, lantas ini metodenya naik gaji. Gaji plus sama dengan 1 juta, artinya gaji akan ditambahkan dengan 1 juta. Nah, lantas dia akan melakukan cetak status, di mana akan mengeluarkan nama beserta atributnya. Nah, karena supervisor merupakan extend daripada manajer, maka ketika supervisor ini dijalankan, kita tinggal lakukan konstruktor untuk menjalankan kelas daripada supernya dia atau kelas daripada mother class-nya dia. Kita akan memanggil, jadi istilah super di sini dia akan menjalankan konstruktor yang ada di sini. Parameternya adalah nama dengan gaji. Jadi ketika ketika objek supervisor diciptakan dari konstruktor ini, maka dia akan menangkap parameter nama dan menangkap parameter gaji. Perbedaannya adalah di sisi metode naik gaji. Nah, di mana untuk supervisor sesuai dengan rule yang tadi kita buat adalah gajinya plus sama dengan 1.500.000.
Nah, ini artinya metode naikkan gaji milik subclass itu melakukan overriding metode daripada metode superclassnya. Sehingga hal seperti ini bisa terjadi. Dan itu akan berbeda hasilnya. Di mana untuk yang manager itu akan tambah 1 juta, sedangkan untuk supervisor akan tambah sebanyak 1.500.000. Oke, ada yang ditanyakan?